Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Farah Fadila dengan NIM 19650-139. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UTS Numerical Method. Langsung saja kita ke soalnya. Sebuah roket melaju dengan fungsi kecepatan Vt sama dengan 2T kuadrat plus 6T plus 2, dengan T adalah waktu dalam second. Maka tentukan waktu yang dibutuhkan agar roket berhenti. Mungkinkah itu terjadi? Yang dimana soalnya itu terdiri dari dua. Gunakan metode numerik untuk menganalisa masalah ini. Kemudian tentukan metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini. Nah, jadi kita menentukan waktu jika Vt-nya itu adalah 0 atau kecepatannya akan berhenti. Pada jawabannya saya menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini terdiri dari satu starting point atau menggunakan satu titik awal. Kemudian pada metode ini kita harus menentukan derivatif atau turunan dari fungsi tersebut. Nah, pada algoritmanya terdiri dari 4 step, yang dimana step pertama itu kita menentukan root atau akarnya atau titik awalnya x0 dan derivatif dari fx-nya atau f aksen x turunannya. Nah, x0-nya ini saya menggunakan T0, saya ubah menjadi T0, yaitu 0,1. Kemudian Vt yang diambil dari soal yang tadi, Vt sama dengan 2T kuadrat plus 6T plus 2. Kemudian diturunkan menjadi V aksen T, yaitu 4T plus 6. Lalu dilanjutkan dengan step 2, yang dimana kita mencari new root atau akar baru, yang rumusnya xn plus 1 sama dengan xn min fxn per turunan dari fxn ini. Nah, x-nya ini saya ubah menjadi T, kemudian fx-nya ini saya ubah menjadi Vt, mengikuti dengan soalnya, di mana Vt ini adalah kecepatan dalam waktu second. Kemudian pada step 3, kita mengkalkulasi error dan mengecek toleransinya apakah errornya itu lebih kecil dari toleransi. Lalu dilanjutkan dengan step 4, yang dimana jika error lebih besar dari toleransi dan iterasi kurang dari maks iterasi, maka kita lanjutkan ke step 2, yaitu mencari akar baru. Namun, jika pada step 4 ini, jika errornya itu lebih kecil dari toleransi dan iterasinya itu lebih besar dari maks iterasi, maka algoritmanya telah selesai. Akan berhenti. Kemudian, saya akan membuktikan dalam bentuk tabel hasil aproksimasi pada Microsoft Excel ini, yang dimana T0-nya saya masukkan dengan 0,1, kemudian T0 ini dimasukkan ke persamaan Vt pada soal tadi, yang dimana T-nya itu adalah 0,1 dan akan menghasilkan nilai 2,62. Lalu dilanjutkan dengan mencari turunannya, yaitu 4 kali T plus 6, yang dimana T-nya itu dimasukkan dengan 0,1 juga, dan akan menghasilkan 6,4. Dan begitu seterusnya. Kemudian pada iterasi yang kedua, kita mencari nilai errornya, yang dimana nilai error ini didapat dari T0 yang pada iterasi 1 T0 pada iterasi yang kedua dikurangi dengan waktu pada iterasi 1, yaitu min 0,30 ini, lalu dibagi dengan T min 0,37, lalu dikali 100, maka akan menghasilkan errornya itu 18,53 dan seterusnya. Dan begitu seterusnya sampai
dia menghasilkan error 0. Maka T yang kita cari yaitu min 0,381966011 second. Karena errornya adalah 0, maka hasil yang kita cari adalah T ini. Jawabannya adalah 0,381 dan seterusnya. Kemudian pada metode yang kedua, saya menggunakan metode false position atau regula falsi. Nah, di sini regula falsi itu sama seperti metode biseksi, namun dia lebih cepat dalam menentukan jawabannya. Kemudian nilai yang kita hitung pada regula falsi ini akan mengubah kalkulasinya. Nah, kita masuk pada algoritmanya. Di algoritmanya ini terdiri dari 5 step, sama seperti biseksi. Namun perbedaannya adalah pada step yang kedua, yang dimana kita mencari root baru yang dinamakan dengan XM. Rumusnya adalah XU min FXU dikali XU min XL per FXU dikurangi FXL. Yang dimana X-nya ini saya ganti dengan T, kemudian Fx-nya itu adalah Vt atau persamaan pada soal tadi, persamaan kecepatan. Kemudian pada step yang ketiga itu kita cek sig dan mengubah value atau nilai dari XL atau XU-nya. Kemudian dilanjutkan dengan step 4, kita mengkalkulasi errornya sama seperti metode sebelumnya, yaitu Newton-Raphson, di mana kita mencari toleransinya, apakah errornya itu sudah lebih kecil dari toleransi. Kemudian step yang terakhir dilanjutkan dengan jika error lebih besar dari toleransi dan iterasi kurang dari maks iterasi, maka dilanjutkan ke step 2, yaitu mencari XM. Nah, ini sama seperti metode 1 ya. Langsung saja saya masuk pada Microsoft Excel. Nah, di sini saya menggunakan perhitungan metode regula falsi, yang dimana XL-nya itu saya masukkan dengan 0, dan XU-nya itu saya masukkan dengan min 0,39. Yang dimana nilai fungsinya, ini menggunakan dua nilai fungsi, yaitu satunya harus negatif, dan satunya lagi harus positif. Nah, yang positif ini saya masukkan dengan nilai 0. Kemudian kita masukkan pada rumus FXL, yang dimana FXL ini diambil dari persamaan VT yang terdapat pada soal ini, 2T kuadrat plus 6T plus 2. Nah, T-nya itu kita masukkan dengan XL, kita ganti dengan XL. Maka hasilnya adalah 2. Kemudian FXU, ini rumusnya juga sama seperti persamaan pada soal, hanya saja T-nya itu kita ganti dengan XU, jadi kita sesuaikan. Kemudian hasilnya adalah negatif. Kemudian XM atau akar yang baru yang harus kita cari pada regula falsi ini, itu kita masukkan, lalu hasilnya adalah min 0,38. Nah, di sini XM ini adalah akar yang kita cari sebagai jawaban dari soal sebelumnya, yaitu waktu yang dalam kondisi VT sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jawabannya, itu kita cari error yang lebih kecil. Yaitu di sini error yang lebih kecil adalah 0,00038 dan seterusnya. Maka jawaban yang dihasilkan adalah, atau T waktu yang dihasilkan itu adalah 0,38199 dan seterusnya. Ini sama seperti jawabannya sama seperti metode Newton-Raphson. Nah, dari kedua metode yang saya gunakan ini,
Metode yang paling efisien dalam memecahkan masalah ini yaitu Newton-Raphson. Karena pada Newton-Raphson ini, dia adalah metode yang sangat simpel dalam perhitungannya, yang menggunakan satu starting point atau satu titik awal dibandingkan metode yang lain, dan perhitungannya itu sangat sederhana. Dan hasil yang dihasilkan dari Newton-Raphson itu yaitu T-nya adalah 0,381. Berhubung waktu itu tidak mungkin bernilai negatif, maka kita ambil nilainya saja. Jadi negatifnya itu diabaikan. Nah, pada tabel ini hasilnya kan min 0,381 dan seterusnya. Maka kita ambil 0,381 dan seterusnya saja. Yang dimana kecepatannya akan berhenti, roketnya itu akan berhenti dalam waktu 0,381. Jadi dapat disimpulkan waktu yang dibutuhkan agar roket itu berhenti adalah 0,381966011 second. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.